Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena segala bentuk pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, setelah 2 bulan libur kajian rutin setiap Kamis pertama dengan membahas kitab sirah, yaitu libur Ramadan, kemudian lanjut libur Syawal. Walhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema yang sudah sedikit kita baca di waktu sebelumnya, yaitu dengan tema masih pada tema Perang Uhud. Perang Uhud, sebuah sejarah besar yang harus diketahui sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah kejadian perang Uhud, di mana kita akan mengambil banyak ibrah dan hikmah dan faedah dari terjadinya perang Uhud tersebut. Perang besar setelah terjadinya perang Badar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita mengulangi poin pada perang Uhud. Jadi di perang Uhud ini setidaknya ada beberapa bab besar yang akan kita bahas, yaitu perang Uhud, persiapan dan yang lainnya. Kemudian mulai pertempuran, kemudian ya, di awal pertempuran nantinya kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin. Kemudian C berarti C adalah bagaimana Allah uji kaum muslimin ya dengan ya sedikit
sedikit banyak keteledoran, kesalahan yang dilakukan para sahabat yang di atas bukit, yang mereka diberikan tugas sebagai pemanah. Dan bab-bab selanjutnya di peperangan, maka singkatnya adalah perang Uhud ini adalah perang yang dinantikan kaum musyrikin, ya, dikarenakan mereka sudah kalah telak dalam perang Badar sebelumnya dan mencoba, ya, setelah perang Badar itu mereka, sebagian dari mereka mencoba menyerang Madinah, ya, tetapi tidak berhasil, ya. Mereka hanya bakar-bakar, ya, di pinggiran Madinah, dan ketika mereka diketahui demikian, dikejarlah oleh kaum muslimin. Mereka tunggang langgang dan meninggalkan mereka di dalam poin Al-Qirdah. Kita sudah baca pada waktu itu. Jadi dua kekalahan beruntun. Maka mereka dengan bengisnya, dengan kemarahannya yang sudah semakin menjadi-jadi, ya, yang sudah bertumpuk-tumpuk, ya, marah, benci, kalah, ya, mereka malu, ya, mereka pertaruhkan harga diri mereka di bangsa Arab, ya. Orang-orang Quraisy perang kalah sama mereka-mereka yang dulu mereka usir dari Mekah. Maka dengan hal tersebut, fazadu biha ghadaban ala ghadab, mereka marah bertambah marah, fa asra'u fil istidadi, maka mereka mulai mempersiapkan, ya, mempercepat persiapan untuk mengumpulkan pasukan, sampai mereka mengutus, ya, para penyair, ya, untuk membangkitkan, mengobarkan, membakar semangat agar, ya, kaum musyrikin ini berkumpul kembali, ya, di dalam penyiapan pasukan untuk perang Uhud, sehingga kesiapan mereka begitu matang, yaitu apa? Salah satu alah muqatil, sudah disiapkan 3.000 pasukan, ya, 3.000 pada waktu itu, ya, 3.000 orang. Kemudian fi salah satu alah ba'ir, 3.000 onta, wa mi'atai faras, 200 kuda perang, ya, wa sab'imi'ati dar', dan 700 baju besi, ya. Jadi benar-benar siap. Plus wa ma'ahu adadun minan niswati lit-tahrir wa bahdi ruhil bisati wal hamas. Plus apa? Para wanita-wanita yang menambah semangat mereka, ya. Dengan para wanita yang menari-nari, menyanyi-nyanyi, masuk keluar barisan pasukan untuk memberikan semangat, ya, agar semangat tidak kendor, ya, dengan semangat yang luar biasa. Mereka sampai sedemikian rupa persiapan, yang pada waktu itu wa kana qa'idatul 'am aw wa kana qa'iduhu al-'am man Aba Sufyan, sebagai panglima besarnya, komandan pasukan, ya, number one-nya adalah Abu Sufyan, ya. Tentang Abu Sufyan, kenapa Abu Sufyan sampai seperti ini sudah kita ceritakan. Di antaranya adalah merasa bahwasanya di antaranya sebab kekalahan atau sebab terjadinya perang Badar adalah Abu Sufyan, ya. Kita murojaah ke belakang lagi sedikit. Jadi Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya tatkala mencegat kafilah dagangnya yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan kirim surat ke Mekah, ke Quraisy. Maka datanglah pasukan. Yang datang ini adalah mereka-mereka yang ingin menyelamatkan barang mereka, plus, ya, ingin, ya, pada akhirnya ingin menghancurkan kaum muslimin. Kenapa? Karena ketika Abu Sufyan dan bala tentaranya, yaitu dan kafilah dagangnya, ya, beberapa orang yang menjaga dagangan orang-orang Quraisy,
menyampaikan surat yang kedua, yaitu akan selamatnya kafilah dagang mereka. Tetapi dengan kecongkaan, kesombongan siapa? Abu Jahal dan teman-temannya sudah nggak mikir lagi, sudah peteng. Ya. Kalau kemarin mungkin datang karena ingin menyelamatkan kafilah dagang, walaupun sudah diberikan surat yang kedua, kafilah dagang sudah aman, tapi mereka ayo tetap maju. Ya. Kita hanguskan ya, orang-orang ini, orang-orang yang keluar dari Quraisy ini. Ya. Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka terjadilah apa yang terjadi dengan kekalahan yang luar biasa yang dialami oleh Quraisy. Maka di sini Abu Sufyan menjadi pemimpin utama di dalam pergerakan pasukan musyrikin Quraisy, musyrikin Makkah secara umum untuk apa? Untuk perang Uhud. Wa hamilu liwa'i abtalun min bani Abdiddar. Ya, dan pemegang bendera dari kaum musyrikin, mereka adalah panglima-panglima, pahlawan-pahlawan dari sebuah kabilah, yaitu Bani Abdiddar. Ya, Bani Abdiddar. Taharraka hadzal jaysh fi ghaidhi wa ghadabi hatta balagha ila dhawahil Madinah wa alqa. Ya. Maka bergeraklah, berangkat 3.000 pasukan tadi, ya, dengan lengkap sekali pasukannya. Ya, unta, apalagi tadi, kuda, baju besi, wanita-wanita yang terus membakar semangatnya. Berangkat dengan apa? Dengan kemarahan, dengan emosi, ya, pengen cepat ketemu musuh sehingga segera ini melibas kaum muslimin. Maka mereka tibalah di ujung Madinah. Ya. Yang hal itu terjadi wadzalika yaumul Jum'ah sadis min syahri Syawal. Pada hari Jumat pada tanggal ke-6 pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Wa nukilal khabar, dan kabar pergerakan kaum musyrikin ini, pasukan kaum musyrikin ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya pasukan tersebut, ya, sepekan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW mengadakan ya, dauriyat askariyah untuk apa? Patroli Madinah, menjaga keamanan Madinah, wa hifdhanil Madinah. Falamma wasala jaysh istashara al-muslimin haula haddatid difa' atau haula khattatid difa'. Maka ketika benar-benar ya orang-orang musyrikin Mekah ini tiba dekat dengan Madinah, yaitu di ujung Madinah, maka kaum muslimin bermusyawarah. Rasulullah SAW bermusyawarah. Ya. Bermusyawarah untuk apa? Keluar Madinah, menyambut mereka atau mempertahankan kota Madinah. Karena pada dasarnya, ya, pada dasarnya Rasulullah SAW di perang Badar pun Rasulullah tidak mengajak berperang ayyuhal jamaah. Ya. Sudah dijelaskan berkali-kali bahwasanya Rasulullah SAW adalah ingin mengambil hak kaum muslimin. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menginginkan pencegatan kafilah, ya, di peristiwa sebelum perang Badar tersebut, bukan sebuah kezaliman. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy terlebih dahulu berbuat zalim kepada kaum muslimin. Mereka diusir dari Makkah, tidak boleh membawa harta mereka. Mereka minal muhajirin. Maka Rasulullah ingin mengambil sebagian hak yang sudah mereka rampas di Makkah dengan apa? Ini adalah barangnya orang Quraisy. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah. Ya. Ini bagaimana ini? Singkat cerita, ya, singkat kisah, di awal waktu disepakati bahwasanya kaum muslimin menggunakan mode pertahanan, yaitu tetap tinggal
di Madinah. Wa wafaqahu, ini yang lucu ya. Wa wafaqahu ra'sul munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Keputusan ini disetujui, disepakati oleh seseorang yang nantinya kita ketahui dia adalah gembongnya, pimpinnya orang munafik, yaitu orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Siapa? Abdullah bin Ubay. Ya. Kenapa kok setuju dengan mode pertahanan? Wa ka'annahu qasadal julus fil buyut duna an yattahima bitakhaf. Karena dengan mode pertahanan berarti tidak keluar bersama-sama pasukan. Berarti mereka orang-orang munafik tetap aman tinggal di rumah mereka masing-masing. Ya. Yang lain patroli, yang lain menjaga keamanan dengan alasan mungkin di rumah masih sibuk dan yang lainnya tidak nampak. Berbeda kalau nanti disepakati keluar pasukan menjemput, maka mereka akan kelihatan siapa yang mau berperang dan siapa yang tidak mau berperang. Tetapi keputusan ini tidak bertahan lama. Walakin tahammasas syabab, terkhusus para pemuda, ya, terkhusus para pemuda, mereka yang masih pemuda ataupun mereka yang berjiwa muda. Jadi pemuda itu ada dua, memang usianya masih muda. Yang kedua mereka yang berjiwa muda. Ayo budalkan kan begitu. Ya, tahammasas syabab wa alhaw 'alal mujalada bis-suyufi makarin maksuh. Ayo kita sambut mereka. Mereka beli apa? Mereka jual, bukan kita beli, kita borong kan begitu biasanya. Lo jual, kita borong. Mereka dengan semangatnya, kita hunuskan pedang kita di tempat terbuka sana. Laki-laki, maka benar-benar tidak usah kita bertahan, kita keluar aja karena musuhnya sudah datang. Kemudian faqabila ra'yahu, mode yang kedua, usulan yang kedua ini diterima. Wa qasamal jaysh ila thalathi kataib, ya, maka Rasulullah SAW membagi pasukan di dalam 3 kelompok, ya, apa? Peleton, ya, ngarani apa? 3 pasukan, 3 jenis pasukan. Kenapa? Ini Rasulullah SAW di dalam poin ini pun memberikan pengajaran kepada kita bahwa di dalam mengelola, ya, mengelola apa? Mengelola tim itu benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan maslahat yang lebih besar. Di sini Rasulullah SAW membagi 3 kelompok pasukan, ya. Yang pertama yaitu kelompoknya orang-orang muhajirin. Karena pada waktu itu di Madinah, ya, terkumpul 2 jenis model kaum muslimin, yaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang Madinah sendiri, yaitu orang-orang Ansor. Maka Rasulullah membuat pasukan grup A, yaitu orang-orang muhajirin, wahamala liwa'aha, dan yang membawa panjinya, yaitu apa? Benderanya adalah Mus'ab bin Umair. Sudah kita tahu bersama siapakah sahabat Mus'ab bin Umair? Dai Rasulullah SAW yang pertama diutus ke Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Wa ukhra lil Aus wa thalithatun lil Khazraj. Kemudian Rasulullah SAW juga mengetahui kondisi Madinah ini sebenarnya sebelum datangnya Islam, mereka adalah 2 bangsa, 2 kabilah besar yang mereka dulunya saling bertikai, yang mempunyai gengsi masing-masing kelompok. Maka Rasulullah SAW pun membagi pasukan yang kedua, yaitu dari orang-orang Madinah, dari kabilah Aus, yang membawa benderanya adalah Usaid bin Hudhair. Ya. Kisah tentang masuk Islamnya Usaid bin Hudhair adalah ketika kita mengisahkan kisah masuk Islamnya siapa? Sahabat Sa'ad
bin Mu'ad yang nantinya suatu kampung masuk Islam semuanya. Usaid bin Khudair sebagai pemimpinnya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah sudah kita ketahui berarti setelah Aus dari Al-Khazraj. Wa hamala liwa'aha Al-Habbab bin Al-Mundhir. Yang membawa panjinya adalah Al-Habbab bin Al-Mundhir. Berangkatlah wattaja ba'da salatil asr ila Jabal Uhud. Berangkatlah 3 pasukan tersebut, ya. 3 pasukan tersebut, yaitu yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair dari orang-orang Muhajirin, kemudian untuk kelompok atau pasukan Aus oleh Usaid bin Khudair, dan orang-orang Khazraj dipimpin oleh Al-Habbab bin Al-Mundhir di bawah panglima utama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berangkat setelah menunaikan salat asar menuju ke Jabal Uhud. Di situ ada sebuah kisah yang juga sudah kita bahas sebelumnya, yaitu apa? Ista'rada jais wa radda sigar. Ketika keberangkatan tersebut ada seorang anak, ya, yang meronta-ronta yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk ikut, ya. Seorang anak untuk ikut, ya. Tetapi dia tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi dia tidak putus asa. Kenapa? Karena di situ ada seorang anak yang lain yang Rasulullah SAW berikan izin. Wa ajaza Rafi' ibn Khadij, ya. Rasulullah memberikan izin kepada seorang anak bernama Rafi' bin Khadij walaupun dia masih kecil. Li'annahu kana mahiran fi ramyis siham. Karena Rasulullah SAW mengerti bahwasanya si Rafi' ini pintar memainkan as-siham, panah. Ya. Tetapi seorang anak yang tidak atau yang dilarang tadi bernama, ya, Samurah bin Jundub. Samurah ini ngengkel, wahai Rasul, ana aqwa minhu, ana asra'uhu. Wahai Nabi, ya, aku ini lebih kuat dari si Rafi', kata Samurah. Masya Allah, ya, anak-anaknya para sahabat mau perang ikut. Kalau anak-anak kita ikutnya ke pasar malam mungkin. Ini mau perang ikut, ngengkel gitu. Kamu nggak boleh. Lu itu boleh kan? Wah, aku bisa mengalahkannya. Dia mengatakan apa? Ana aqwa minhu. Wahai Rasulullah, aku lebih kuat dari dia. Aku kuat banting dia gitu. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah minta bukti karena Rasulullah mungkin belum kenal sama anak yang namanya Samurah. Iya tak, aja yang kresok kan begitu. Ya. Fa amarahuma bil musarah. Oh no, tarung kono sik. Bener-bener dia bilangnya bisa ngalahkan si Rafi'. Maka tarunglah Samurah dengan Rafi'. Insyaallah ini udah mau perang ini. Suruh tarung dulu. Bukan didu, bukan. Ini demi apa? Demi pengujian atau seleksi pasukan. Ternyata fasara Samurah Rafi'an. Ternyata benar Samurah bisa menjatuhkan Rafi'. Itu apa? Dibantinglah bahasa kita, dijatuhkan. Fa'ajazahu aidan. Maka Rasulullah SAW pun memberi izin. Di sini pun, ya, di antara ibrah yang kita dapatkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan pendidikan di depan kita. Kalau sudah memberikan janji terhadap anak, maka tidak boleh PHP, wis dikontarung tiba panggah gak oleh melu kan begitu. Di sini Rasulullah SAW setelah mengetahui dengan benar bahwasanya si Samurah sudah bertarung dan benar menang, fa'ajaza. Maka Rasulullah SAW memberikan izin untuk apa? Ikut. Ini diantara kisah persiapan perang Uhud. Kemudian di perjalanan wa fi maudhi'is sayhain as-sallal maghrib wal isya, di sebuah tempat yang namanya Sayhain, maka Rasulullah SAW sholat maghrib dan isya. Thumma bata hunaka, kemudian tidur di situ. Wa ayyana khamsina rajulan, ya, li harasatil muaskar. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada 50 pasukan, 50 pasukan,
Ya, dari berapa total pasukan Rasulullah SAW ya, secara keseluruhan keberangkatan ini berapa? Karena murojaah, makanya tadi tidak saya baca. Berapa? Di keberangkatan awal Rasulullah SAW membawa 1000 pasukan, dan sholat maghrib isya ini masih 1000. Maghrib isya masih 1000. Dan Rasulullah SAW memerintahkan 50 orang. Ya, berarti kalau 1000 diambil 50 ini berapa persen? Berapa persen? 5%. 5%. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan. Ya. Kalau cangkruk ya aja kabeh gitu kan. Kalau cangkruk aja kabeh. Yang lain istirahat. Yang 950 orang istirahat. 50 orang berjaga. Falamma kana fi akhiril lail irtahala qabla al-fajr. Fasallaha bisyaut. Maka Rasulullah SAW mengajak bergerak bukan setelah subuh, tapi di sini akhiril lail qabla al-fajr. Ya mungkin jam 3 kalau di sini ya. Segera melanjutkan perjalanan kembali sebelum fajar. Maka Rasulullah dan bala tentaranya dan pasukannya dan para sahabatnya sholat di sebuah tempat yang namanya syaut. Setelah sholat subuh atau di waktu subuh tersebut, wahunaka tamarrada Abdullah bin Ubay, ya, yang tadi ya pimpinan orang-orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay, waktu subuh atau di waktu-waktu mendekati sholat subuh tersebut kan juga masih gelap ya, masih gelap, belum bisa ditebak secara pasti ya, ini siapa dan ini siapa. Tamarrada Abdullah bin Ubay faraja'a ma'ahu atau faraja'a ma'a 300 min ashabi. Maka membelot di waktu subuh. Kalau agak siang sedikit ketahuan Rasul. Membelotlah Abdullah bin Ubay bersama orang yang semisalnya dengan orang-orang yang sevisi misi, yaitu orang-orang yang sebenarnya mereka malas ikut dalam pasukan tersebut, berjumlah 300 orang, ya, 30%, ya, dari 1.300 orang belot, ya. Jadi ini jumlah yang tidak sedikit, 300 orang. Padahal musuhnya berapa tadi? 3.000 orang. Wong semua berangkat aja sudah satu, musuh 3. Ini berkurang 300. Keadaan tersebut ya, wasara li ajli dzalika wal ittiraf fi bani Salam wa bani Harithah wa kadata tarji'an. Melihat kejadian tersebut, Abdullah bin Ubay ya, pimpinan orang-orang munafik tersebut, dia keluar barisan, dia membelot, dia balik kanan. Maka ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka dari Bani Salamah dan Bani Harithah, Bani Salamah dan Bani Harithah, mereka iftirab, ya, mereka goncang, melu gak ya kan, udah lo ora iki, ketoke wayahe panen, kok perang malah gak sida panen dan yang lainnya. Kan orang-orang Madinah kan petani kurma, ya kan, mulai aman nih, tapi wakada tarji'an. Dua bani tersebut, yaitu Bani Salamah dan Bani Harithah, sudah hampir pulang, sudah hampir ikut barisan Abdullah bin Ubay. Walakin tsabbatahum Allah. Sekali lagi, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka untuk mereka tetap di atas barisan Rasulullah SAW. Wa kana awalan majmu' adadil muslimin alfan fabaqiya 700. Adalah tadinya 1000 orang, berkurang 300 orang menjadi 700 orang. Wa taqaddama Rasulullah SAW nahwa Jabal Uhud min tariq qasir yatrukul adu fi janibil gharb. Maka Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan tersebut, ya. Ini sudah di sekitar Uhud semua ini, ya. Tapi Rasulullah SAW tidak melalui jalan yang
umumnya jalan. Min thariq qasir. Ya, jalan apa kalau bahasa kita? Jalan kecil, jalan sempit, jalan tikus, gang dan yang lain. Kenapa dinamakan jalan tikus ya? Padahal jalannya manusia lewat di jalan tikus. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sisi min janibil gharb, ya, di sisi barat, hatta nazala bisya'ab, ya, inda manfad al-wadi jailan, ya. Rasulullah SAW mengambil posisi yang luar biasa, yaitu di sisi lembah yang mana dia berada menguasai medan Uhud dari atas. Wa bidzalika sara al-adu hailan bainal muslimin wa bainal Madinah. Wa hunaka abal jaysh, ya, wa ayyana 50 rajulan minar rumah ala Jabal Ainain. Wa walladhi ya'rifu Jabal Rumah bi qiyadati Abdullah bin Jubair al-Ansari. Maka Rasulullah SAW tiba di situ, langsung memposisikan di Jabal Rumah, ya, bagi teman-teman, ya, yang sudah ke sana mungkin sekarang mengetahui di sana ada tempat di sekitar Uhud namanya Jabal Rumah, ya. Jabal Rumah itu artinya apa? Gunung pemanah. Ya, sejarahnya karena Rasulullah SAW ketika perang Uhud tersebut meletakkan 50 sahabat pemanah untuk di posisi di situ, ya. Insyaallah taktiknya Rasulullah SAW di dalam mengatur strategi menghadapi 3.000 pasukan. Kalau tadinya 1:3, ini sudah lebih karena sudah berkurang 300 orang. Wa amaram an yadfa'ul khail wa yahmu dhuhural muslimin wa aqada lahum alla yatruku makanahum hatta ya'tiya amruh sawa'an intasara al muslimuna aw inhazam. Rasul berpesan, ya, bahwasanya 50 pemanah yang berada di atas ini, ya, ini nanti kan pasukannya akhirnya berhadapan begini, untuk segera melesatkan anak panahnya, terutama kepada pasukan-pasukan berkuda dari apa? Dari pasukan musuh. Mereka yang biasanya maju ke depan terlebih dahulu. Itu strategi Rasulullah SAW. Dan kemudian, ya, membantu keamanan kaum muslimin dari belakang. Otomatis musuh akan datang, pemanah sudah datang. Kemudian Rasul berpesan satu, alla yatruku makanam hatta ya'tiya amruh sawa'un intasara au inhazam. Sawa'un intasara muslimun au inhazam. Wahai para pemanah, posisi di situ janganlah berubah, janganlah bergeser, janganlah bergerak, tetap tidak meninggalkan tempat tersebut, ya, sampai datang perintah yang kedua. Maksudnya apa? Sampai datang perintah dari Rasulullah SAW. Misalnya sudah benar-benar bagaimana kondisinya, pasukan pemanah turun, pasukan pemanah geser. Kalau ada perintah dari Rasulullah baru. Tetapi sebelum ada perintah, Rasul berpesan apa? Sawa'un intasara aw inhazam. Baik keadaan saudara kita kaum muslimin di bawah ini dalam keadaan menang atau dalam keadaan hancur, kalau belum ada perintah maka jangan geser, ya. Wa ba'al musyrikuna jayshahum wa taqaddam ila sahatil qital tuharridhum niswatuhum wa hunna yatajawwalna fis suhuf wa yadribna bid-duhuf wa yathinna al-abtal wa yanshidna al-abyat. Maka orang-orang musyrik, ya, ini maju. Mereka maju, ya. Dengan apa? Disemangati wanita-wanita yang keluar masuk barisan dengan meneriakkan teriakan semangat kepada mereka dan menyenandungkan bait-bait atau syair-syair, ya, atau mungkin hari ini lagu-lagu sebagai kobaran semangat bagi pasukan kaum musyrikin, ya, dengan berbagai bentuk apa yang mereka senandungkan. Dan kemudian mereka muayyadkunna ashabal liwa, ya, kemudian mereka memanggil-manggil para pemegang panji daripada orang-orang musyrik.
Wa ya bani Abdiddar, ya, wahai bani Abdiddar, ya, karena panglima dari Bani Abdiddar. Ya. Mereka diberikan kobaran semangat dari para wanita-wanita tersebut. Di antara bait syair yang dibawakan penulis rahimahullah taala, intakbalu nu'anikum, ya, maju pasukan, nanti dapat pelukanku. Ini di sini loh ya, saya tidak membuat. Wa nafrusun namarik, nanti akan tak kasih bantal-bantal ya. Wis pokoknya los wis pokoknya. Autad baru nufarik, lak mundur, udah kita pisah saja. Gak usah nyedek aku begitu. Firakun ghairu wamik, perpisahan tanpa mengenal cinta. Maju terus tau menang kok, pek-pekan aku begitu loh. Ya. Kalimat-kalimat yang membakar semangat pasukan ini. Loh. Juga dipilih tentunya sama Abu Sufyan, ya. Dipilih. Wong pengobar semangat kok. Pengobar semangat kok. Ya dipilih. Tentunya mungkin ya sudah pilihan yang luar biasa itu. Pasukannya biar semangat itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu ringkasnya daripada apa yang sebagian besar sudah kita baca sebelumnya. Masuk pada pertemuan inti, peperangan inti, al-mubarazatu wal qital, berkecamuknya peperangan. Wa taqarabal jaishan, maka mendekatlah dua pasukan kaum muslimin dan pasukan musyrikin. Wa Talha ibn Abi Talha, ya, hamil liwal musyrikin, wa asja'a farsan Quraisy atau fursan Quraisyin. Maka seorang pembawa bendera yang namanya Talha bin Abi Talha, ya, dengan membawa kudanya begitu melesat, ya, wada'il mubaraza wa huwa ala ba'ir, fataqaddama ilaihi Zubair bin Al-Awwam. Datang Talha bin Abi Talha disambut oleh siapa? Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Kadang agak ngeri, ya, kalau baca kisah. Wa dhabahu bis-saif, kemudian memenggal dengan pedangnya Zubair. Tapi ini kisah harus dibaca. Cuman kita harus berusaha apa ya? Ngedit ya. Skip. Fakabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabaral muslimun. Maka di depan mata jelas-jelas di sini kaum muslimin dibuka dengan kemenangan yang luar biasa. Congkaknya Talha bin Abi Talha disambut oleh Zubair bin Al-Awwam. Des, ludung. Rasulullah SAW bertakbir, Allahu Akbar, wa kabaral muslimun. Pasukan semua memekikkan takbir, Allahu Akbar. Thumma infajaral kita fi kulli nuqtah, ya. Maka infajarah, sudah berkecamuk wis peperangan, ya. Wa hawala Khalid bin Walid wa huwa ala fursan al-musyrikin. Yang ketika itu di antara penunggang kuda atau pimpinan pasukan kudanya musyrik adalah nantinya menjadi seorang sahabat, yaitu siapa? Khalid bin Walid. Ketika perang Uhud masih menjadi panglimanya musyrikin Quraisy. Makanya itu ayyuhal akhwat, ayyuhal ikhwa wal akhwat, para saudara-saudariku seiman karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berdakwah, sirah panjang. Kita lanjutkan satu paragraf nggih. Tenang nggih, ngapunten. Di dalam kita berdakwah, maka jangan sampai kita mengenal yang namanya putus asa. Ketika kita membaca sejarah Nabi dan para sahabatnya, di antara hikmah yang terbesar bagi kita semuanya adalah bagaimana kita bersabar di dalam berdakwah. Seorang Khalid bin Walid, panglima pasukan kuda Quraisy yang memerangi pasukan kaum muslimin, memerangi Rasulullah SAW, nantinya Allah muliakan menjadi seorang sahabat. Kita berdakwah, ya, baru dicuekin sedikit, ceklek, terus asa, ya, ustaz WA bolak balik, gak gelem ngaji,
jarne ae pun nggih. Pun boten. Tetap didakwai. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tsumma infajaral kitab. Ya. Berkecamuklah peperangan itu dengan luar biasanya, yaitu dengan kemenangan kaum muslimin. Pasukan pemanah begitu sigapnya ketika pasukan maju dari kaum musyrikin, pasukan pemanah sudah siap. Kemenangan di depan mata. Ya. Kemenangan di depan mata. Di sini saya singkat karena sudah masuk isya. Ya. Bagaimana 11 bendera, 11 panjinya kaum musyrikin yang ada itu sudah pada jatuh. Ya. Sudah pada jatuh. Dan sudah kalah telak kaum musyrikin seperti digilas dalam mesin. Ya. Karena apa? Serbuan dari atas. Serbuan dari atas. Sudah nggak bisa menolak. Sehingga di kesempatan tersebut Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, dan seorang sahabat yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah SAW, syahid dengan dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy bin Harb. Ya. Wahsy bin Harb ini adalah seorang budak yang dia diberikan tugas khusus untuk mengintai Hamzah, karena Hamzah di perang Badar dia telah membunuh pamannya yang menyuruh Wahsy tersebut. Maka diberikan tugas, kamu nanti kalau bisa bunuh Hamzah, merdeka. Maka dia dalam perang tersebut cuman bersembunyi, cuman melihat dan mencari Hamzah. Di saat yang tepat, ya, di saat yang tepat, maka dia melemparkan tombaknya dan mengenai Hamzah radhiyallahu taala anhu, dan dengannya nantinya sahabat Hamzah dia syahid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakum. Maka mundurlah kaum musyrikin, pasukan yang tersisa sudah nggak bisa maju. Setiap maju maka anak panah akan datang. Ya. Sementara pasukan yang di bawah semangat. Ya, semangat. Maka mereka mundur sampai wanita-wanita mereka pun mundur semuanya. Ya. Maka di dalam keadaan demikian, ya singkatnya ada sebuah cobaan bagi kaum muslimin. Ya. Wahina ini paragraf yang kita maksud untuk kita ambil pelajaran yang luar biasa. Ketika tersebut terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah. Wahina idin akhta'ar rumah fa nazala minhum arba'una rajulan. Tadi jumlahnya berapa? Yang di atas 50 pemanah. Yang berbuat salah 80%. Ya. Berapa yang turun? Arba'una rajulan. 40 orang turun. Ya. Yang masih bertahan tinggal 10 orang. Fanazala minhum arba'una rajulan liyusibu minal ghanimah. Karena yang di bawah, ya, ini sudah apa? Karena pasukan musyrikin sudah kabur nih, meninggalkan ghanimah mereka, ya, persediaan mereka dan yang lain. Yang di bawah itu sudah pada mencari ghanimah, yang atas pengen, ya. Loh, saya di bawah ini, ya. Apa? Ada bonus di bawah ini. Mosok ada gak medun kan begitu. Turun mereka tergoda. Sehingga turunlah 40 orang tersebut. Dalam poin ini mereka lupa akan wasiat ataupun nasihat ataupun perintah dari Nabi SAW tadi apa? Tidak bergerak, tidak bergeser, tidak meninggalkan posisi sebagai pemanah sampai datang apa? Datang perintah baru. Ini belum ada perintah dari Nabi SAW. Mereka turun 40 orang. Ala rakmah au maka lahum minal amril muakkad bil baqa fi amakinihim
Wantahaza Khalid bin Walid hadhil fursah. Khalid bin Walid cerdas, cerdik. Pemanahnya turun. Ini Khalid sudah mau pulang ini. Khalid bin Walid ini. Maka Khalid bin Walid dengan beberapa pasukan penunggang kuda yang dimilikinya berputar, memutari bukit tersebut dan datang dari atasnya pemanah. Di atas tinggal berapa orang? Tinggal 10 orang. Ya, tinggal 10 orang. Maka sangat mudah bagi Khalid untuk mengalahkan 10 orang. Ya. Sehingga medannya pemanah dikuasai oleh Khalid bin Walid. Otomatis ya, orang-orang musyrikin yang tadinya sudah bercerai-berai, wanita-wanita mereka kembali memberikan kabar semangat. Khalid bin Walid di atas. Maka terjadilah apa yang terjadi, berkecamuklah ya, peperangan yang kedua yang di situ ya. Kita nanti akan membahas di pertemuan yang akan datang insyaallah, yaitu hujumul musyrikin ala Rasulullah sallallahu wa isya'atu ya, yaitu pertempuran kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang sudah banyak sekali yang syahid di waktu tersebut, dan juga terbunuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah besok ya, Allahul Muwaffiq, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita langsung baca pada poin bagaimana disebarkannya terbunuhnya Nabi SAW. Bagaimana kalau Nabi SAW sudah tersebar di dalam peperangan tersebut, sudah terbunuh? Ya sudah, simbol daripada pasukan kaum muslimin sudah lemes para sahabat ya. Tetapi itu adalah kabar yang salah ya. Kabar yang ya, sebenarnya bukan, kalau dibilang hoak itu yang menyebarkan juga tidak salah gitu, karena memang mirip ya perawakannya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad qad qutil ya, Muhammad sudah mati, tetapi ternyata bukan. Bagaimana kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berkecamuknya pasukan kaum muslimin ya, setelah turunnya 40 pemanah tersebut, insya Allah semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa membacanya di bulan depan insya Allah. Wallahu muwafiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Serial berlanjut insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.